Kembali pada video pembelajaran sebaran bersama kontinu. Pada video pembelajaran ini akan dibahas mengenai contoh-contoh penentuan peluang. Dan video pembelajaran ini adalah lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya yang menjelaskan mengenai konsep peluang pada Pobacak ganda kontinu. Perlihatkan ya, sebelum kita bahas contoh-contoh tersebut, perhatikan terlebih dahulu teorema berikut. Sembarang fungsi fx1, x2 hingga xk adalah fungsi kepekatan bersama Pobacak kontinu berdimensi k jika dan hanya jika yang pertama, fx1, x2 sampai xk-nya bernilai lebih besar atau sama daripada 0 untuk setiap x yang merupakan vektor yang unsur-unsurnya adalah x1, x2 sampai xk. Jadi x-nya adalah nilai dari Pobacak x1 hingga xk tersebut. Kemudian yang kedua, integral lipat k dari fungsi kepekatan peluang bersamanya yang diintegralkan terhadap semua Pobacaknya ya, untuk daerah dari minus tahingga sampai tahingga bagi masing-masing Pobacak tersebut akan bernilai sama dengan 1. Nah, di sini kita mengenal ada yang dinamakan sebagai support set, di mana support set itu adalah nilai dari Pobacak X tersebut. Jadi, nilai vektor X yang unsurnya adalah nilai X1, nilai X2 hingga XK, sedemikian sehingga nilai fungsi kepekatan peluangnya bernilai lebih daripada 0. Jadi tidak ada tanda sama dengannya seperti pada teorema ini. Kemudian peluang dari Pobacak ganda itu dapat kita tentukan dengan cara seperti ini. Misalkan Pobacak ganda X yang unsur-unsurnya adalah X1, X2 hingga XK memiliki fungsi kepekatan peluang bersama fx1, x2, dan seterusnya hingga xk, maka peluang x-nya akan berada di dalam A itu akan sama dengan integral lipat k yang diintegralkan adalah fungsi kepekatan peluang bersamanya diintegralkan untuk semua Pobacak untuk nilai-nilai x1, x2 sampai xk yang berada di dalam A. Nah, kalau kita bicara dengan Pobacak ganda yang berdimensi 2, maka nilai peluang ini akan sama dengan volume dari bidang yang dibentuk dengan alas sama dengan daerah A yang akan kita cari nilai peluangnya, dan tingginya sama dengan fungsi kepekatan peluangnya. Nah, kalau fungsi kepekatan peluang ini dalam bentuk konstanta, misalkan fx1, x2 sama dengan 1 atau sama dengan 3, maka penentuan nilai peluang ini bisa kita tentukan dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan cara mencari volume dari bangun yang terbentuk yang alasnya sama dengan A dan tingginya sama dengan nilai fungsi kepekatan peluang yang bernilai konstan tadi. Sekarang kita masuk ke contoh pertama. Di sini dikatakan bahwa Pobacak ganda 2 x1, x2 memiliki fungsi kepekatan peluang bersama fx1, x2 yang sama dengan 1/8. Jadi nilainya konstan untuk x1 dari min 1 hingga 1 dan x2 dari min 2 hingga 2. Kita diminta untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut dapat dikatakan sebagai fungsi kepekatan peluang bersama. Baik, untuk yang pertama kali coba kita lihat terlebih dahulu seperti apa support set dari Pobacak ganda tersebut. Nah, Pobacak ganda x1, x2 memiliki nilai x1 dari min 1 hingga 1 dan x2 dari min 2 hingga 2. Sehingga support setnya dapat kita gambarkan sebagai daerah persegi yang dibatasi oleh x-nya min 1 hingga 1, kemudian x2-nya dari min 2 hingga 2 di sini. Nah, untuk setiap x1, x2 yang berada di dalam support set, maka fx1, x2-nya akan bernilai sama dengan 1/8. Dan untuk x1 dan x2 yang berada di luar support setnya, maka fx1, x2-nya akan bernilai sama dengan 0. Baik,
Ada dua syarat kapan sebuah fungsi dinamakan sebagai fungsi kepekatan peluang bersama. Yang pertama, bahwa fx1, x2-nya harus selalu lebih besar atau sama daripada 0. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, bahwa untuk x1 dan x2 yang berada di dalam support set, maka fx1, x2-nya akan bernilai sama dengan 1/8. Jadi besar daripada 0. Sedangkan untuk x1, x2 yang berada di luar support set, maka nilai fx1, x2-nya sama dengan 0, sehingga bisa kita katakan bahwa untuk setiap nilai x1, x2, fx1, x2-nya akan selalu bernilai lebih besar daripada 0. Kemudian syarat yang kedua, bahwa fx1 integral dari fx1, x2 yang kita integralkan terhadap kedua variabel itu harus bernilai sama dengan 1. Nah, jadi artinya kita mengintegralkan fx1, x2 untuk batas kalau seperti ini diintegralkan terhadap x2 dulu, berarti batas yang di dalam ini adalah batas x2 dari min 2 hingga 2, dan dilanjutkan dengan mengintegralkan terhadap x1, berarti batas yang di luar ini adalah batas dari x1, berarti dari min 1 hingga 1. Karena fx1, x2-nya sama dengan 1/8, maka itu sama dengan kita mengintegralkan 1/8 2x2 2x1 pada batas-batas yang tadi. Nah, berarti sekarang kita diintegralkan terhadap x2 dulu, maka kita dapatkan integral dari 1/8 2x2 akan sama dengan 1/8 x2 yang kemudian dievaluasi untuk x2 sama dengan min 2 hingga 2. Ya, kita dapatkan hasil nantinya 1/8 2 kurang min 2 berarti 2 tambah 2. Kita dapatkan hasil ini adalah 4/8. Nah, hasil 4/8 ini kemudian diintegralkan terhadap x1, sehingga akhirnya didapatkan integral 4/8 x1 yang kemudian dievaluasi untuk min 1 hingga 1 di sini, sehingga kita dapatkan ini min 1 ya, sehingga kita dapatkan di sini 4/8, 1 kurang min 1, berarti di sini 2, berarti 4 kali 2/8 sama dengan 1. Karena dua syarat itu terpenuhi oleh fungsi ini, maka fx1, x2 yang sama dengan 1/8 ini dapat kita katakan sebagai fungsi kepekatan peluang bersama. Nah, mengenai syarat yang kedua ini, sebetulnya kita bisa tentukan dengan cara yang lebih mudah, karena fx1, x2-nya berbentuk konstanta di sini. Jadi untuk mendapatkan nilai peluang, ini kan sebetulnya nilai peluang ya, sehingga untuk mendapatkan nilai integral ini sebetulnya kita bisa cari dengan mencari volume, ya volume balok ya, ini jadinya volume balok yang luas alasnya sama dengan daerah, sama dengan support setnya, yang kemudian dikalikan dengan fx1, x2-nya. Nah, luas alas berarti luas support set ini, kalau kita lihat panjangnya sama dengan, jadi ini 2 dikalikan dengan ini 2 ya, 2, kemudian dikalikan dari min 2 hingga 2, berarti dikalikan 4, jadi 2 kali 2, kemudian fx1, x2-nya sama dengan 1/8, sehingga kita dapatkan sama dengan 1. Ke contoh yang kedua, Pobacaknya sama, FKP-nya 1/8, X1-nya dari min 1 hingga 1, X2-nya dari min 2 hingga 2. Jadi support setnya sama, fungsi kepekatan peluangnya sama. Kemudian kita diminta untuk mendapatkan peluang X1 dari 0 hingga 1 dan X2-nya dari min 1 hingga 2. Yang kalau kita gambarkan daerah A-nya, ini daerah A-nya, itu kita bisa gambarkan sama dengan daerah yang diberi warna biru agak lebih gelap ini. Ya, dengan menggunakan integral, maka kita akan dapatkan nilai peluang tersebut dengan mengintegralkan fungsi kepekatan peluangnya terhadap X2 dilanjutkan terhadap X1 atau X1 dulu terhadap dilanjutkan dengan X2. Nah, kalau seperti ini berarti batas yang di dalam adalah batas X2. Batas X2 adalah dari min 1 hingga 2 dan dilanjutkan terhadap X1 berarti batas yang di luar adalah batas dari X1. Berarti X1-nya dari 0 hingga 1 di sini. Berarti sama dengan kita mengintegral 1/8 2x2 2x1 dengan batas-batas yang tadi. Nah, dengan mengintegralkan terhadap X2 terlebih dahulu, maka kita akan dapatkan integral yang pertama tadi akan sama dengan 1/8 X2, ya, yang dievaluasi untuk
X2-nya dari min 1 hingga 2. Kita didapatkan hasil 1/8, ini 2 dikurang min 1 berarti 2 tambah 1, kita dapatkan hasil di sini 3/8. Nah, nilai 3/8 ini kemudian diintegralkan terhadap X1, sehingga didapatkan hasil integral 3/8 X1 dan dievaluasi untuk X1 dari 0 hingga 1, sehingga kita dapatkan hasil 3/8, 1 kurang 0 sama dengan 3/8. Nah, nilai ini sebenarnya bisa kita cari dengan cara mencari volume balok yang alasnya sama dengan A, jadi alasnya sama dengan luas A ini, ya. Luas A dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang bersamanya, karena kebetulan fungsi kepekatan peluang bersamanya di sini adalah berbentuk konstanta saja. Jadi volumenya yang sama dengan nilai peluang ini akan sama dengan luas alas. Luas alas sama dengan 1 dikalikan dengan 3, 1 kali 3 dikalikan FKP-nya 1/8, sehingga kita dapatkan 3/8. Jadi sama ya hasilnya, baik dengan menggunakan cara integral ataupun dengan mencari volume balok yang terbentuk. Akan ditentukan peluang X1 kurang daripada 0,5 dan X2 lebih daripada 0. Nah, hal ini sama saja, kita mencari peluang X1 berada di antara minus tak hingga sampai 0,5 dan X2-nya berada dari 0 hingga plus tak hingga. Yang kalau kita gambarkan pada gambar ini, maka kita akan dapatkan daerah seperti ini. Jadi, ini adalah daerah X1 kurang daripada 0,5, jadi ini nilai 0,5, X1-nya kurang dari 0,5, dan X2-nya lebih daripada 0. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa FKP itu akan bernilai lebih daripada 0 untuk X1, X2 yang berada pada daerah support set-nya, sedangkan di luar support set, Fx1, X2 akan bernilai sama dengan 0. Nah, yang berada di luar support set mungkin tidak perlu kita hitung, karena kalaupun kita integralkan, kita akan dapatkan hasil yang sama dengan 0. Sehingga untuk selanjutnya kita hanya perlu memperhatikan daerah A yang beririsan dengan support set yang dimiliki. Jadi kira-kira daerahnya adalah seperti daerah yang diarsir paling gelap di sini. Ya, kalau kita lihat batasnya, X1-nya dari min 1 hingga setengah, X2-nya dari 0 hingga 2. Sehingga mendapatkan nilai peluang ini akan sama akhirnya dengan mencari nilai peluang X1-nya dari min 1 hingga 0,5, min 1, sampai 0,5, dan X2-nya dari 0 hingga 2, 0 hingga 2 di sini. Ya, dan kalau kita cari, itu sama dengan kita mencari integral 1/8, ya, karena FKP-nya adalah 1/8, 2x2 berarti ini adalah batas x2 dari 0 hingga 2, dilanjutkan dengan 2x1 berarti batas x1-nya adalah dari minus 1 hingga 0,5. Seperti biasa, kita integralkan 1/8 terhadap x2, kita dapatkan 1/8 x2, kita evaluasi untuk x2 dari 0 hingga 2, didapatkan hasil 1/8 2 kurang 0, didapatkan 2/8, yang dilanjutkan dengan mengintegralkan 1/8 ini terhadap X1, didapatkan hasil 2/8 X1 pada batas-batas X1 dari min 1 hingga 0,5, sehingga didapatkan 2/8, 0,5 kurang min 1 sama dengan 3, ini 3/8 akhirnya didapatkan. Dan kalau kita gunakan perhitungan volume dalam menghitung nilai peluang tersebut, maka kita akan dapatkan nilai peluang itu dengan cara mengalihkan luas alas. Jadi luas alas adalah daerah yang akan kita cari tadi, berarti ini luas alasnya adalah 1,5 ini dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan fungsi kepekatan peluangnya sebesar 1/8, didapatkan hasil 3/8. Sama. Oke, mudah-mudahan cukup paham dengan contoh yang sebelumnya ya. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Akan ditentukan peluang X lebih daripada X2.
Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan mana sih sebetulnya daerah X1 lebih daripada X2 tadi. Nah, caranya bisa terlebih dahulu dibentuk garis X1 sama dengan X2, jadi tanda ini kita ganti sama dengan, jadi garis X1 sama dengan X2, kemudian ditentukan daerah mana sebetulnya yang memenuhi X1 lebih daripada X2 tersebut, apakah yang ada di atas dari garis atau yang ada pada di bawah garis. Ya, seperti biasa caranya ambil salah satu titik, kemudian periksa mana yang memenuhi. Jadi persamaan mana yang memenuhi, yang lebih dari atau kurang dari. Ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka akan didapatkan bahwa daerah yang dimaksud adalah daerah yang ada di bawah garis X2 sama dengan X1. Oke, nah sekarang akan diperlihatkan terlebih dahulu mencari nilai peluang tersebut dengan cara mengintegralkan, dan yang diintegralkan adalah terlebih dahulu terhadap X2 yang kemudian dilanjutkan terhadap X1. Nah, seperti prinsip yang sebelumnya sudah dijelaskan, kalau diintegralkan terhadap X1 dulu, berarti batas dari X1, jadi batas yang ada di luar ini harus bebas, ya harus tidak mengandung X1 ataupun mengandung X2. Ya, nah jadi di sini kalau kita lihat batas X1-nya, ya batas X1 adalah dari X1 sama dengan min 1 dan X1 sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1 nih ya, bukan min 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana batas X2-nya? Nah, batas X2 kita bisa bayangkan ada sebuah sumber cahaya menyorot ke daerah yang dimaksud, maka sinarnya akan dimulai dari garis ini adalah garis X2 sama dengan min 2, hingga garis ini adalah garis X2 sama dengan min X1, sehingga batas dari X2-nya adalah dari X2 hingga X1, sehingga nilai peluang X1 lebih daripada X2 ini dapat kita tentukan dengan cara mengintegralkan 1/8, diintegralkan terhadap X2 dilanjutkan terhadap X1, batas X2-nya adalah dari min 2 hingga X1, dan batas X1-nya adalah dari min 1 hingga 1. Yang kalau kita integralkan terhadap X2 terlebih dahulu, kita dapatkan 1/8 X2, batasnya min 2 hingga X1, kemudian kalau dicari kita dapatkan ini 1/8, kemudian X2 kurang min 2, berarti X1 kurang min 2, berarti X1 tambah 2, yang kemudian hasil ini dilanjutkan dengan pengintegralan terhadap X1. Yang kalau dicari kita akan dapatkan 1/8 integral X1 adalah setengah X1 kuadrat, integral 2 adalah 2X1, sehingga didapatkan hasil seperti ini yang dievaluasi untuk X1 dari min 1 hingga 1. Yang kalau dicari, maka akan didapatkan dengan perhitungan sederhana saja, kita akan dapatkan hasil sama dengan 4/8. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai peluang ini dengan pendekatan volume? Nah, dengan pendekatan volume, maka nilai peluang itu dapat ditentukan dengan cara mencari luas alas. Jadi luas alas ini, luas alasnya sama dengan luas dari daerah A yang akan kita cari nilai peluangnya dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang bersamanya. Nah, ini luas alasnya adalah setengah dari jumlah sisi sejajar. Jadi ini adalah sisi sejajarnya dikalikan dengan tinggi. Nah, sisi sejajar ini panjangnya adalah 1, di sini adalah panjangnya 3, berarti jumlah dua sisi sejajarnya 1 tambah 3, setengahnya adalah 2, dikalikan dengan tingginya ini adalah 2, berarti dikalikan 2, dikalikan FKP-nya 1/8, didapatkan hasil yang sama dengan yang sebelumnya diperoleh, yaitu sebesar 4/8. Sekarang bagaimana kalau penentuan peluang yang sama dilakukan dengan terlebih dahulu mengintegralkan terhadap X1, dilanjutkan terhadap X2. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya terhadap X2, dilanjutkan terhadap X1. Nah, prinsipnya sama, bahwa batas dari X2 yang diintegralkan terakhir kali harus bebas dari X1 maupun X2, batas-batasnya. Nah, sekarang kalau dilihat dari gambar ini, maka X2, ya nilai X2 itu pada sumbu vertikal ya, batas X2 adalah dari minus 2
hingga 1. Jadi minus 2 hingga 1. Jadi yang terendahnya adalah minus 2 dan tertingginya adalah 1 di sini. Nah, sekarang yang jadi masalah, bagaimana batas dari X1-nya? Nah, untuk mendapatkan batas X1, kita bisa bayangkan ada sumber cahaya tadinya yang akan mengenai daerah tersebut, maka sumber cahayanya sejajar dengan X1 yang akan kita cari batas-batasnya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau ada sumber cahaya yang mengenai daerah tersebut, maka sumber cahaya itu akan dimulai dari garis ini dan garis ini, ya, dan berakhir pada garis yang ini. Garis yang akhirnya ini adalah X1 sama dengan 1, sedangkan garis awalnya berbeda gitu. Kalau X2-nya dari min 2 hingga 1, maka batas awalnya adalah X1 sama dengan min 1, tapi kalau X2-nya dari min 2 hingga 1 di sini, min 2 hingga 1, maka batas awalnya adalah garis X1 sama dengan X2. Ya, ini adalah garis X1 sama dengan X2 atau X2 sama dengan X1. Sehingga karena berbeda batas awalnya meskipun batas akhirnya sama, maka daerah A ini harus dibagi dua, yaitu daerah yang pertama dan daerah yang kedua. Sehingga akhirnya nilai integral itu harus kita bagi dua juga, yaitu integral untuk daerah yang pertama yang diintegralkan tetap sama, 1/8 2x1 2x2, kita tambahkan dengan integral 1/8 2x1 2x2 untuk daerah yang kedua. Nah, sekarang coba dilihat untuk daerah pertama. Daerah pertama adalah daerah untuk X2-nya dari min 2 hingga min 1, X1-nya dari min 1 hingga 1. Jadi X2-nya min 2 hingga 1, X1-nya dari min 1 hingga 1. Ya, integral yang diintegralkan 1/8 2x1 2x2. Kemudian untuk daerah yang kedua, X2-nya adalah dari min 1 di sini hingga 1. Jadi dari min 1 hingga 1. Sedangkan batas X1-nya adalah garis ini, ya, garis ini adalah garis X1 sama dengan X2. Ya, berarti dimulai dari X2, X1-nya dimulai dari X2 hingga batas ini. Batas ini adalah daerah garis X1 sama dengan 1. Sehingga untuk yang kedua ini, batas X2-nya adalah min 1 hingga 1 dan batas X1-nya adalah dari X2 hingga 1. Ya, yang diintegralkan tetap 1/8. Nah, kalau dicari integralnya, maka akan didapatkan, yang ini didapatkan 2/8 dan untuk daerah 2 didapatkan 2/8 sehingga didapatkan hasil yang sama dengan yang diperoleh sebelumnya, yaitu 4/8 di sini. Nah, bisa dilihat bahwa sebetulnya kita bisa punya dua pendekatan. Tapi kalau kita ingin menentukannya dengan cara yang lebih mudah, maka kita harus tahu mana yang kita integralkan terlebih dahulu. Jangan sampai akhirnya kita harus bagi dua daerah yang kemudian akan membuat rumit untuk mendapatkan hasil akhir dari nilai peluang tersebut. Demikianlah pembahasan kita. Mudah-mudahan contoh yang diberikan pada video pembelajaran ini dapat menambah pemahaman saudara mengenai penentuan peluang bagi poba acak ganda yang kontinu. Selamat belajar.